Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kila Juzamarani dengan NIM B1B123025. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan negara berdasarkan buku Keuangan Negara dalam Praktik dan Teori oleh M. Suparmoko. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara terdiri dari beberapa sumber utama, yaitu ada pajak sebagai kontributor terbesar, ada pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak bumi bangunan PBB. Meski kepatuhan pajak masih menjadi tantangan, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang menyumbang juga melalui royalti dan pajak. Distribusi beban negara. Distribusi beban negara menurut M. Suparmoko harus berdasarkan prinsip keadilan vertikal dan horizontal. Vertikal berarti individu dengan pendapatan yang lebih tinggi membayar pajak lebih besar sesuai kemampuan ekonominya. Lalu, keadilan horizontal memastikan individu dengan pendapatan yang sama membayar pajak yang setara. Kedua prinsip ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung stabilitas sosial. Meskipun tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama di sistem perpajakan yang kompleks. Sistem perpajakan dan sistem politik pajak. Sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas dua sistem. Yang pertama ada pajak langsung. PPH termasuk ke dalam pajak langsung, serta PPN, pajak pertambahan nilai, termasuk ke dalam pajak tidak langsung, dan juga bea cukai termasuk di pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung dikenakan atas barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen di akhir waktu. M. Suparmoko juga membahas politik pajak yang meliputi kebijakan tarif intensif dan pengenaan pajak baru. Politik pajak memainkan peran penting dalam distribusi beban pajak, mengurangi ketimpangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempengaruhi daya saing ekonomi dalam konteks globalisasi. Pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak terjadi ketika kebijakan mengalihkan tanggung jawab pajak dari satu kelompok ke kelompok lain, seperti dari pajak pendapatan ke pajak konsumsi. Menurut M. Suparmako, ini bisa menyebabkan kelompok berpenghasilan rendah yang lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa menanggung beban lebih besar. Selain itu, insentif pajak bagi sektor formal bisa mengalihkan beban ke sektor informal. Pergeseran ini dapat membuat sistem pajak menjadi regresif, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam merancang kebijakan agar tetap adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada kesimpulan. Penerimaan negara terdiri dari pajak penerimaan sumber daya alam, keuntungan BUMN, serta hibah dan bantuan luar negeri dengan pajak sebagai kontributor terbesar. Pajak mencakup pajak langsung seperti PPH dan pajak tidak langsung seperti PPN. Meskipun setiap sumber penerimaan menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas alam dan peningkatan daya saing BUMN. Distribusi beban pajak harus memperhatikan prinsip keadilan vertikal dan prinsip keadilan horizontal. Lalu pergeseran beban pajak dari pendapatan ke konsumsi atau dari sektor formal ke informal harus hati-hati agar tidak memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.